Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena kasih-Nya yang limpah kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Ya Tuhan, pada zaman itu Bukit Golgota menjadi tempat yang mengerikan. Tempat di mana penjahat-penjahat besar dieksekusi mati dengan cara yang begitu mengerikan. Namun sejak Engkau membiarkan dirimu dibawa ke tempat yang mengerikan dan nista, yang menjijikkan itu, dan bahkan Engkau bersedia di tempat itu juga tergantung di atas kayu salib. Sejak saat itu, Bukit Golgota kami muliakan, karena di tempat itu kasih-Mu tercurah atas kami. Demikian juga ya Tuhan, sejak sebelum kami mengenal Engkau, hati kami, pikiran kami, hidup kami, sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi sejak darah-Mu tertumpah mengampuni dosa kami, sejak itu Tuhan, hidup kami boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah saat ini, ketika sekali lagi kami datang kepadamu untuk merenungkan kasih di Bukit Golgota, kasih-Mu di atas kayu salib. Sekali lagi hati kami penuh dengan kasih yang semula, berkobar-kobar mengasihi Engkau sedapat kami bisa, dan oleh pertolongan Tuhan kami disetiakan sampai akhir. Tuhan, dengar doa kami. Nikmatilah ya Tuhan persekutuan dengan kami hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Dengan penuh syukur kita mau menyanyikan lagu ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus.
bersorak kepada Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Kedatangannya, rencananya tidak diduga. Orang pikir dia akan memberikan pembebasan secara jasmani. Dia akan menjadi raja di dunia. Tetapi yang dia lakukan adalah membebaskan kita secara rohani. Supaya saudara dan saya mendapatkan hidup kekal. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Hanya melalui Yesus, Juru Selamat, kita beroleh hidup yang kekal. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, datanglah bagi hidupku. Tiada benar sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang bisa. Mari jemaat nyanyikan supaya telingamu mendengar. Kalau nyawanya saja Dia berikan, nyawanya saja Dia berikan untuk saudara dan saya. Coba hitung masalah perjuangan, penyakitmu, nyawanya saja diberikan. Apalagi doa saudara, pasti Tuhan dengar. Walau ku harus berjalan, mari kita taruh segala masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita ke bawah kaki. Nyawanya saja diberikan buat saudara dan saya. Sungguh mulia dan sempurna,
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya Tuhan yang Kau tanggung, ya itu salahku, dosaku tak Kau gantung di
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan ia dengan kesakitan. Apabila yang menyerahkan dirinya sebagai korban yang sesala, ia akan melihat keturunan. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Oleh kasih karunia telah dinyatakan Cuma-cuma harapan tulisan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah menentukan Allah menjadi jalan pertama anak kita dalam darahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mau bersujud di hadapan kayu salib-Mu. Kiranya sekali lagi curahan kasih-Mu memenuhi setiap kami. Kami berdoa, berseru, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Saya akan bacakan terlebih dahulu 3 ayat di dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, kemudian ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 17 dan 18. Maaf, ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, selama beberapa minggu kita selalu berbicara tentang akulah. Dan hari ini kita berbicara tentang akulah gembala yang baik. Apa yang dimaksud dengan gembala yang baik kalau dikaitkan dengan konteks sebelumnya ketika Tuhan Yesus berkata akulah pintu, maka sebetulnya dikaitkan bahwa yang lain bukan gembala tetapi pencuri. Yang lain adalah perampok.
Maka sekarang Kristus satu-satunya yang bukan pencuri, yang bukan perampok, dan dia adalah gembala yang baik. Tetapi jikalau sebetulnya dikontraskan dengan pencuri dan perampok, kenapa Tuhan Yesus harus memakai kata yang baik? Dan bukan mengatakan akulah gembala yang asli. Tetapi memakai kata yang baik. Maka ada maksud yang kedua ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Adalah gembala yang berhasil menuntun domba-dombanya masuk sampai bahkan pada kekekalan. Itu sebabnya juga sudah dibahas, Tuhan Yesus memproklamirkan dan mengklaim, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Artinya kalaupun ada gembala-gembala yang lain yang sejati, dia tidak baik, tidak berhasil. Contohnya itu tadi saja, bukan sengaja. Ini saya langsung ya udah jadikan ilustrasi. 2 kali saya kirim WhatsApp kepada Mona Nababan yang saya baca untuk Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat saya tulisnya loh 27 28. Tadi pagi masih saya tegaskan lagi ayat 10 27 28 dan ternyata yang benar di Alkitab saya pasal 10 ayat 17 dan 18. Ini gembala yang tidak baik. Ngasih ayat aja salah. Apalagi nuntun jalan ke surga. Nyampainya bukan surga. Yesus adalah gembala yang baik. Dia satu-satunya yang berhasil membawa domba-dombanya sampai berjumpa dengan Bapa Sang Pencipta. Dan kepadanya, yaitu domba-dombanya, diberikan hidup yang kekal. Yang lain tidak bisa. Sesuai itulah pengertiannya baik. Waktu zaman BlackBerry mulai ngetren, itu adalah saat-saat di mana saya sering pergi ke China. Ada seorang dari Surabaya titip saya, Pak Yung, kalau sampai di China, titip biasa belikan BlackBerry Bold, masih ingat yang ada trackball di tengahnya. Murah meriah, di sini sekitar 4 jutaan, di sana cuma 400.000. 10%-nya. Tetapi asal tahu saja, rimnya tidak dicatat. Jadi tidak bisa untuk BBM. Untuk HP bisa, untuk telepon bisa, untuk message, untuk kirim waktu itu masih SMS bisa, tetapi yang tidak bisa untuk BBM. Karena rimnya tidak dikenal. Saya ngomong sama dia, loh kan itu palsu, pasti tidak bisa untuk BBM. Enggak apa-apa Pak, yang penting keren. Untuk anak saya kok gitu ya. Jadi untuk dirinya sendiri pakai BlackBerry asli, untuk anaknya kasih BlackBerry palsu buatan China, harganya 10%. Ini BlackBerry yang tidak baik. Tidak bisa memakai seluruh fitur-fitur yang ada di BlackBerry. Tetapi sekarang BlackBerry yang pernah ngetren sudah hilang lenyap namanya. Untuk anak-anak milenial sekarang mungkin tidak tahu itu. Ada HP yang pernah punya merek BlackBerry, Nokia, Gone with the Wind. Karena ini HP-HP yang sekarang ini untuk konotasi zaman sekarang bukan HP pilihan. Sekarang mengerti apa artinya baik. Dan kebaikan karena Kristus itu adalah gembala yang baik. Yang mampu membawa domba-dombanya sampai pada kekekalan. Dan itu harus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu sebabnya di dalam ayat 17 tadi dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Saya bacakan ayat yang 11, kemudian langsung saya baca ayat 17 akan jadi nyambung. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Artinya kalau tidak melalui Kristus memberikan nyawanya, dia tidak akan bisa menjadi gembala yang baik.
Sekalipun dia senantiasa memberikan kepada kita rezeki, rizki, berkah, badan yang sehat, kekayaan dunia apapun itu, Kristus sanggup berikan. Semua yang ada di bawah kolong langit diberikan kepada kita. Tetapi selama ia tidak memberikan nyawanya dan menuntun kita kembali kepada kekekalan, dia tetap gembala yang tidak baik. Sebab bagian yang paling penting kedatangan dia sebagai gembala belum tercapai. Itu sebabnya dikatakan dan Bapa mengasihi aku oleh karena apa? Aku memberikan nyawaku. Dan itu syarat untuk aku menjadi gembala yang baik. Bapa mengasihi aku karena aku berani melaksanakan syarat yang paling penting untuk supaya domba-dombaku boleh mendapatkan kekekalan, yaitu memberikan nyawaku. Nyawa yang sebetulnya ada di dalam sepenuhnya kuasanya yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat selanjutnya, aku berhak memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali dan tak satu pun dapat mengambilnya dari padaku. Dan itulah Kristus, gembala kita yang baik. Kalau ada gembala-gembala gereja hari ini yang menjanjikan setia beribadah, setia memberikan persembahan, setia melayani, Tuhan akan melimpahkan kepadamu kesehatan, berkat rezeki, mobil mewah, macam-macam. Yesus di surga mengatakan, ya ilah, kebaikanku cuma diukur dari hal-hal yang seperti ini. Bukan itu, saudara. Mari sekarang kita melihat Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 saya akan baca ayat 45 sampai dengan ayat 50. Lalu membaca lagi ayat 54. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datanglah seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh, ya ini adalah anak Allah. Sesuatu tadi ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Artinya di Bukit Golgota. Di tempat di mana tadi dalam doa pembukaan saya mengatakan Tuhan. Pada zaman itu Bukit Golgota adalah tempat yang memberikan lambang yang otomatis membuat setiap orang yang melihatnya ngeri. Karena sebelum Tuhan Yesus dibakukan di Bukit Golgota, ratusan orang bahkan mungkin ribuan orang sudah dieksekusi oleh Kekaisaran Romawi di tempat itu. Orang yang datang ke tempat itu pergi di tempat yang sangat ngeri.
Tempat di mana ketidakadilan terjadi. Bukankah selalu penjajah kalau mengadili yang dijajah, yang selalu terjadi apa? Ketidakadilan, bukan? Walter Monginsidi ataupun siapapun pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia ketika diadili bahkan oleh kerajaan Belanda waktu itu diperlakukan tidak adil. Kenapa saya sengaja sebut Walter Monginsidi? Sebab dia salah satu pahlawan nasional yang beragama Kristen. Tidak ada hubungannya sama-sama Kristen. Engkau penjajah, kami penguasa. Di tempat Bukit Golgota, orang-orang Yahudi yang nasionalis, yang merindu-rindukan kedatangan Mesias, di tempat itu pasti kemarahannya, kebenciannya terhadap kekaisaran Romawi muncul. Tempat itu, tempat yang tidak perlu disebut, tetapi sejak Kristus memberikan nyawanya, untuk supaya dalam tanda kutip dikasihi oleh Bapaknya. Di tempat itulah dia mengkorbankan dirinya. Supaya dia boleh menjadi gembala yang baik. Tetapi Injil Matius pasal 27 ayat 45 dengan tegas mengatakan kepada kita. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya 3 jam lamanya kegelapan meliputi tempat itu. Yaitu adalah saat ketika Tuhan Yesus sudah dipaku tangannya, sudah dipaku kakinya, kayu salib sudah ditegakkan selama 3 jam itu. Kegelapan meliputi seluruh Bukit Golgota dan sekitarnya. Waktu Tuhan Yesus lahir, masih ada bintang yang begitu terang menandai kelahirannya. Masih ada malaikat-malaikat yang bahkan menyanyikan puji-pujian untuk para gembala di padang Efrata. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, masih terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Berkenan dan dikasih beda loh ya. Bobotnya berat mana? Berkenan dan yang dikasihi. Sebagai saya bobotnya lebih berbobot yang dikasihi. Ada anak-anak yang kurang berkenan kepada orang tuanya tetapi masih dikasihi oleh orang tuanya. Apalagi berkenan dan dikasihi. Kristus diproklamikan waktu dibaptis, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan, dan ditegaskan lagi kali kedua pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di bukit, dengarkanlah dia karena kepadanya aku berkenan. Dan Yesus berkata, aku bukan cuman berkenan, aku dikasihi Bapa karena aku memberikan nyawaku. Tetapi di Bukit Golgota, kegelapan 3 jam meliputi tempat itu. Saya mencoba membayangkan terus terang apa yang diharapkan Tuhan Yesus ketika ia tergantung di atas kayu salib. Dia mengharapkan seperti terjadi waktu dia dibaptis. Langit terbuka. Ribuan malaikat turun dari surga dan menyanyi. Mengkuatkan dia. Tetapi bukan itu yang terjadi. Setelah air bah melanda seluruh bumi. Di dalam ketakutan. Sebelum Nuh keluar dari bahtera.
Allah masih memberikan pelangi untuk Nuh. Tetapi yang katanya kepadanya tuh Allah Bapa berkenan dan mengasihi. Justru di tempat itu, ketika Kristus sedang melakukan yang paling menyukakan hati Bapa. Justru di tempat itu, seakan-akan Allah Bapa menatap wajah anaknya pun tidak mau. Seolah-olah Allah tidak ingin menyaksikan penderitaan daripada anak-anaknya. Karena dia rasa jijik dengan anaknya yang dikasihi. Itu sebabnya ia berteriak, Allahku, Allahku. Mengapa? Justru ketika seharusnya engkau dekat dengan aku. Justru seharusnya ketika engkau datang dan memeluk aku. Justru pada saat seperti ini engkau meninggalkan aku. Dan itu Bapa lakukan. Dan itu dialami oleh Kristus. Oleh karena setiap kita yang hari ini hadir di tempat ini. Itu sebabnya tadi saya di dalam doa pembukaan juga mengatakan, Tuhan sebetulnya kami adalah hina, kotor, nista, dan tidak layak untuk dikasihi. Sama seperti bukit Golgota. Tetapi sejak engkau tergantung di atas kayu salib, bukit Golgota kami muliakan. Demikian juga sejak darahmu tercurah di atas kayu salib membasuh dosa-dosa kami. Hidup kami, hidup yang baru di dalam Kristus, boleh kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sebuah teriakan Tuhan Yesus, teriakan dalam tanda kutip seolah-olah teriakan di dalam ketidakmengertian. Mengapa? Pada saat aku paling membutuhkan konfirmasi, engkau mengasihi aku, engkau justru tidak peduli. Sesah. Di dalam sejarah Tiongkok ada seorang princess. Namanya Wen Chen. Dia adalah putri daripada seorang raja pada dinasti Tang. Pada waktu itu ada satu suku minoritas yaitu Tibetan. Terus menerus mencoba mengadakan perlawanan, menggoncang stabilitas daripada dinasti Tang. Princess Wen Chen adalah seorang putri raja yang cantik, pandai, dan bijaksana. Akhirnya dinasti Tang, dalam hal ini raja mengambil keputusan, sudah dah diadakan perdamaian dengan cara terjadinya pernikahan antara Raja Tibet waktu itu, yang pada zaman itu pada tahun 600 Masehi masih sangat dalam tanda kutip primitif sekali. Tetapi gerakan pemberontakannya bikin pusing. Maka Kekaisaran Tang mengambil keputusan, ya sudahlah, Princess Wen Chen dinikahkan dengan Raja Tibet. Dan pada waktu Wen Chen bersedia, oleh ayahnya dibawain bekal, dibawain semua ilmu-ilmu, tradisi-tradisi etika orang Tionghoa waktu itu yang sudah sangat maju dengan banyak bekal menyertai Wen Chen. Itu sebabnya sampai di Tibet, Wen Chen yang sekarang sudah menjadi istri daripada Raja Tibet waktu itu pakai kalimat yang agak kasar. Istri Cina. Artinya apa? Istri yang dimiliki oleh raja, persembahan dari kerajaan
China. Chinese wife. Sampai sekarang muncul istilah itu. Ini salah satu cara perdamaian zaman dulu. Wenjeng seorang putri raja dibekali dengan semuanya. Itu sebabnya tidak bisa dipungkirin. Hari ini orang Tibet mengatakan Tibet maju. Itu salah satunya karena pernah terjadi perdamaian ini. Karena Wenjeng membawa semua ilmu-ilmu kemajuan Tiongkok pada zaman itu sampai ke Tibet. Tetapi ketika Kristus disodorkan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamai. Supaya dia boleh menjadi gembala yang baik. Bukan dibekali seperti Princess Wenjeng. Tetapi dikorbankan di atas kayu salib. Sesuai kalau kita memperhatikan ayat yang tadi saya baca. Injil Matius pasal 27. Saya akan baca lagi. Ketika dikatakan dia berkata Eli, Eli lama sabachthani. Itu dalam kondisi Tuhan Yesus tidak bisa mengerti kenapa aku dilupakan, tidak dipedulikan pada saat paling membutuhkan kasih Bapa. Apalagi dalam kondisi kesakitan, itu sebabnya ketika dia berteriak seperti itu, bahkan orang-orang tidak mengerti. Sehingga ada yang menyangka dia sedang memanggil Nabi Elia. Itu bahasa yang sebetulnya bahasa sehari-hari. Bukan bahasa asing bagi telinga orang-orang Yahudi. Tetapi karena diteriakan. Dalam kondisi emosi yang seolah-olah mengalami ketertinggalan yang tidak pernah ia bayangkan. Apalagi di tengah-tengah kesakitan fisik. Maka teriakan Tuhan Yesus tidak jelas. Bagi telinga orang banyak ada yang mengira dia memanggil Elia. Tetapi yang jelas situasi waktu itu sangat mencekam. Dan saya akan baca ayat yang ke-48. Dan segera datanglah seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencucukkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Saya percaya orang ini salah seorang daripada prajurit yang mungkin 3 jam yang lalu termasuk bagian yang ikut memakukan Tuhan Yesus, atau paling tidak adalah orang yang kalau di dalam lagu Via Dolorosa berteriak-teriak, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Yang jelas pasti penata layanan daripada tim panitia penyaliban Tuhan Yesus. Mendengar teriakan Tuhan Yesus. Perwira, orang Romawi, Algojo yang setiap saat melihat dan sudah terbiasa melakukan eksekusi seperti ini, masih muncul hati nuraninya. Langsung mengambil bunga karang, memberi Tuhan Yesus minum. Tetapi Allah Bapa di surga seolah-olah sudah mati hati nuraninya. Mendengar teriakan anaknya yang dikasihi, ia menutup telinga. Bukan seketika setelah Tuhan Yesus berteriak langit menjadi terang benderang, tidak. Allah Bapa di surga yang katanya mengasihi anaknya, seolah-olah hari itu di tempat itu hati nuraninya mati terhadap anaknya yang paling dikasihi. Dan itu semua karena saya. Itu karena kita. Karena kita. Ya. Karena kita. Tetapi ada sebagian orang berkata, biarin. Saya baca lagi.
Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat. Kata jangan ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang yang tadi mau memberi Yesus minum. Jangan, biarkan saja. Jadi di Bukit Golgota masih ada dua kelompok. Yang satu mencoba memberikan sedikit belas kasihan kepada Kristus. Yang satu mau lihat apakah Elia akan datang. Biarin. Dan di pihak mana Allah Bapa di surga? Allah Bapa di surga dengan berat hati saya katakan. Dia ada di pihak orang-orang yang berkata, biarkan saja. Biarkan saja. Kemarin secara singkat dalam Kamis Putih saya mengatakan. Beberapa hari-hari terakhir ini saya coba membayangkan ketika Kristus dipakukan di atas kayu salib. Jangan pikir di surga itu tenang-tenang saja. Sedang terjadi pergolakan. Para malaikat heboh. Ada yang demo. Kalau ada yang sedikit berani mau turun menolong Yesus. Maaf kata. Kalau di sini hadir orang-orang yang cinta, suka memelihara binatang. Khususnya seekor anjing. Maaf kata, dengan satu ilustrasi yang agak kasar. Kalau anjingmu yang sudah bertahun-tahun kamu pelihara mati, nangis enggak? Nangis enggak? Anak saya waktu anjingnya mati nangis. Ini lebih daripada seekor anjing. Tapi diperlakukan lebih rendah daripada seekor anjing. Malaikat-malaikat bergolak, mungkin ada seorang malaikat yang semalam masih diizinkan oleh Bapa memberikan kekuatan kepada Kristus. Hari itu sujud menangis. Ya Allah Bapa yang mulia, Raja surga, izinkan aku turun sejenak. Hatiku sedih, hatiku pecah. Bolehkah aku menggantikan penderitaan rajaku di atas kayu salib? Itu permintaan seorang malaikat. Jangan tanya ayatnya di mana, tidak ada memang. Kalau saya adalah seorang malaikat dan mengagumi dan memuja Kristus sebagai raja di atas segala raja, saya akan berlutut meminta kepada Allah Bapa untuk menggantikan tempatnya. Bukankah banyak sekali penggawa-penggawa, prajurit-prajurit, perdana-perdana menteri, pejabat-pejabat pemerintah yang rela mati bagi rajanya? Masakan malaikat tidak ada yang rela mati bagi Kristus menggantikannya di atas kayu salib? Pasti ada. Tetapi Bapa tidak mengizinkannya. Karena itulah keadilan. Kalau misalnya saya seorang jenderal, hakim. Lalu ada seorang narapidana yang saya sedang hakimi. Karena dia mengkorupsi misalnya 1 miliar. Lalu karena saya mau menyatakan kasih dan anugerahnya kepada koruptor ini, saya mengatakan oke. Kau korupsi 1 miliar, hari ini saya bebaskan, tetapi harus ada yang menggantikan. Lalu saya minta seseorang misalnya, yang hadir dalam persidangan itu. Saudara A, saya tahu kamu kaya, keluarin 1 miliar, bayarin dia. Saya hakim yang tidak adil. Kalau mau bebaskan, keluar dari kantong saya sendiri. Malaikat meminta, kalau boleh, izinkan saya menggantikan Kristus tergantung di atas kayu salib.
Bapak berkata kepada segenap malaikat, tidak. Kalau aku mau memberikan anugerah kepada orang-orang yang berdosa, harus aku yang berkorban. Bukan kalian para malaikat. Itu sebabnya hari ini kita tidak dipanggil untuk memuliakan malaikat. Itu sebabnya hari ini kita sebagai orang Kristen bukan berdoa kepada malaikat. Karena yang mengasihi kita dan yang berkorban bagi kita adalah Allah dan anaknya yang tunggal. Satu hal yang begitu mencekam. Anak Allah dilupakan oleh bapaknya. Ia ditinggalkan. Supaya hari ini setiap kali kita berdoa, Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ia ditinggalkan supaya ketika kita berusaha meninggalkan Allah, Allah tetap menyertai kita, bahkan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Ia dicampakkan, ia dibuang, ia dinista, ia menderita. Supaya kita yang tidak ada harganya boleh diambil kembali dan dijadikan anak-anak Allah. Itulah kasih di atas Bukit Kalvari. Kristus yang above all, melebihi segala-galanya, mengambil kita yang nista, yang berdosa, yang menjijikkan. Karena ia mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Mari. Sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan, kita merenungkan diri dan dengarkanlah pujian dan nyanyikanlah pujian seolah-olah Tuhan sedang bertanya. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Engkau dapat tebusan dan mati dan bangkitlah. Apa yang kau beri padaku? Jikalau aku sudah memberikan semua yang aku bisa, yang aku punya di atas kayu salib. Berikan bagiku apa kau beri padaku. Diberikan bagiku apa kau beri padaku. Bait kedua dan ketiga hanya singer saja yang menyanyi. Silahkan jemaat seolah-olah mendengar. Pertanyaan Tuhan Yesus meminta setiap kita.
tata muliakan. Ku masuk dunia gelap, bertandang sendirian. Semua bagimu, apa kau beri padaku. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Berdoalah kepada Tuhan, katakan apa yang mau kau beri bagi Tuhanmu. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Mari kita menyanyikan lagu pada satu bukit bait yang pertama. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar sana Tuhanku telah mati. Ku masih kasih serta sengkong cuan cumin. Setelah itu ia mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang tertumpah menjadi perjanjian baru. Yaitu orang-orang berdosa, yang hina, yang durhaka, yang seteru Allah. Justru boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan supaya
boleh mentaati firman-Nya. Roti akan dibagikan. Setelah semua menerimanya, baik yang di bawah maupun yang di atas, nanti kita akan terima sama-sama. Menanti kita menyambut bersama-sama bagi yang sudah menerima roti. Berdoalah di dalam hatimu. Ingat kembali cinta Tuhan. Buatlah tekad untuk mengasihi Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Salib mengalir darahnya waktu Yesus disengsarakan. Sabtu dihujat juga disiksanya. Kau dapat terdesak tubuh dan darah Kristus. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Ikutilah saya berdoa di dalam hati saudara masing-masing sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, ini aku, orang durhaka, orang berdosa, bahkan seterumu. Aku sepatutnya memikul kayu salib dan dipakukan di bukit Golgota, bahkan menerima kebinasaan kekal. Namun di tempat yang hina itu, Kau mencurahkan kasih-Mu untuk aku. Dan biarlah hari ini, aku yang hina, boleh hidup memuliakan Engkau. Roti dan anggur yang sebentar lagi kami minum dan makan, boleh menjadi satu saat di mana sekali lagi Roh Kudus memenuhi hidupku. Mulai hari ini dan seterusnya, hidup hanya bagi-Mu. Dalam nama Kristus Yesus aku berdoa. Amin. Mari kita menerima roti.
Mari kita juga bersama-sama menghirup anggur. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami, yang kita sebetulnya tidak layak menerima. Bapa, kami bersyukur ketika itu Engkau mengkeraskan hati membiarkan anak-Mu terlupakan, supaya Engkau boleh selalu mengingatkan. Tuhan, atas semua kasih anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau terima. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita kumpulkan terlebih dahulu cawan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan memberikan persembahan. Yang melayani untuk mengumpulkan persembahan silahkan langsung sambil. Persembahan juga kalian. Persembahan juga kalian ya. Oke, ya udah diambil sekalian gitu. Sorry. Persembahan. Oh, tutup. Oke ya langsung. Sorry saya enggak. Oke langsung. Sulingan merdu memimpin aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh Puasa damai jelang benih. Pada domba haus dan lesu, gembala memberikan air segar.
kita bangkit berdiri. Tetaplah ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai selalu bening. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tidak tahu lagi harus berdoa seperti apa. Sebab kasih-Mu luar biasa untuk kami. Engkau sudah mengkorbankan anak-Mu. Dan Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan dan pemeliharaan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh.